Percayalah kepada Allah. Mari kita baca Markus 11 ayat 12 sampai 14 dan ayat 20 sampai 26. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, 'Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,' asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Dalam ayat ke-22 tadi dituliskan, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Terjemahan lain berkata, "Punyailah imannya Tuhan." Kita melihat bahwa imannya Tuhan adalah apa yang diucapkannya pasti terjadi. Misalnya pada waktu penciptaan, maka apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang terjadi. Kejadian 1 ayat 3, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Jadi perkataan Tuhan adalah perkataan iman. Ini berarti akan terjadi seperti apa yang dikatakannya. Ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, 'Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,' asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Berarti kita harus memiliki iman, yakni percaya kepada janji Tuhan dalam firman Tuhan. Lalu kita mengucapkannya tanpa kebimbangan bahwa hal itu akan terjadi, maka akan terjadi bagi kita. Jadi apa yang dikatakan atau diucapkan itu adalah sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan kepada kita, bukan sesuai dengan kehendak kita. Apalagi kalau kehendak kita itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Marilah mengenal kehendak Allah dengan mengenal janji-janjinya dalam firman Tuhan. Percayailah firman Tuhan tersebut dan ucapkan itu dengan tidak bimbang, tapi dengan penuh kepercayaan bahwa apa yang kita ucapkan itu akan terjadi. Lalu hal itu akan diberikan kepada kita. Kita tidak sekedar mengucap-ucapkan atau mengulang-ulangnya seperti mantra, tapi mengucapkannya dengan iman, dengan kepercayaan penuh kepada janji Tuhan itu. Biarlah kita selalu berkata antara lain, Roma 8 ayat 31 dan 37. "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, 'Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.' Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, 'Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?' 1 Petrus 2 ayat 24. "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam Markus 11 ayat 24 dituliskan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, kalau kita percaya hal yang kita minta telah kita peroleh. Dengan perkataan lain, kita telah melihatnya terjadi dengan mata rohani kita, walaupun belum kelihatan oleh mata badani kita, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Mari kita perhatikan juga Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan menjauh dari matamu, berarti jangan menjauh dari mata rohani kita, yang melihat bahwa firman Tuhan yang kita percayai itu telah kita terima, maka hal itu akan diberikan kepada kita. Inilah iman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita miliki dan praktekkan dalam hidup kita, yakni iman yang kita ucapkan tanpa kebimbangan. Iman yang kita lihat sudah terjadi ketika kita minta dan doakan. Jika kita mempraktekkannya, maka kita akan bersuka cita dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita dan sangat mengasihi kita dan selalu menjawab doa iman kita. Dengan demikian kita semakin disadarkan Tuhan untuk mengasihinya dan mematuhinya seumur hidup kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 23 berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi kita harus percaya dan mengasihi serta mematuhi Tuhan, juga mengasihi sesama manusia sesuai dengan firman Tuhan tersebut di atas. Lalu dengan demikian kita yakin Tuhan mengabulkan permintaan kita. Ingatlah, jika kita mengasihi sesama manusia sesuai dengan firman Tuhan tersebut, maka kita juga akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu Markus 11 ayat 25 sampai 26 menuliskan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jika kita tidak mengampuni, ini berarti kita tidak mematuhi firman Tuhan. Tidak mungkin bagi kita untuk percaya kepada firman Tuhan jika kita tidak mematuhi Tuhan. Dan jika Tuhan tidak mengampuni dosa kita,
maka dosa itu penghalang bagi doa-doa kita dijawab Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi tentu sukar bagi kita untuk disembuhkan Tuhan kalau kita tetap tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Biarlah kita mau menjadi pelaku firman, sehingga Mazmur 103 ayat 3 digenapi atas kita. Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saat ini, mari percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Mari minta dengan percaya, dengan ucapan iman, dan melihat semua yang kita minta telah kita terima dengan iman. Mari selalu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Mari selalu mematuhi Tuhan dalam segala perkara, yang berarti juga selalu mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Ingatlah Galatia 5 ayat 6 yang berkata, iman bekerja oleh karena kasih. Amin.